Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kami akan mempresentasikan tentang analisis dataset dan justifikasi pemilihan algoritma. Perkenalkan, nama saya Hendrion Umbolakinuga, NBI 1462400037. Dan saya Rita Ramawati dengan NBI 1462200205. Dengan saya Dargamal Tegalung dengan NBI 1462400142. Saya Muhammad Dafa dengan NBI 1462400062. Untuk pendahuluannya, latar belakang dataset atau PEMS dari California Department of Transportation Relevant diterapkan dalam machine learning karena memiliki karakteristik time series yang memungkinkan model mempelajari pola historis untuk melakukan prediksi di masa depan. Selain itu, dataset ini bersifat spatio-temporal sehingga mampu merepresentasikan hubungan antar waktu dan antar lokasi atau sensor. Dataset ini juga memiliki target yang jelas, yaitu kecepatan lalu lintas, sehingga untuk pendekatan supervised learning atau regresi, relevansi ini didukung oleh penggunaannya dalam penelitian sebelumnya, seperti diffusion convolutional recruitment neural network dan spatio-temporal graph convolutional networks. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membangun model machine learning yang mampu memprediksi kecepatan lalu lintas di masa depan berdasarkan data historis, sekaligus memahami pola lalu lintas sebagai dasar analisis kondisi jalan. Dalam hal ini, machine learning berperan sebagai metode yang mempelajari pola dari data historis dan menghasilkan prediksi kecepatan di masa mendatang. Dengan demikian, permasalahan prediksi lalu lintas dapat diselesaikan secara otomatis dan lebih akurat dibandingkan metode analisis manual. Lalu yang berikut ada 1.2 untuk tujuan laporan ini adalah menjelaskan karakteristik dataset yang digunakan, menentukan algoritma supervised learning yang paling sesuai, dan memberikan justifikasi berdasarkan karakteristik data dan permasalahan yang dihadapi. Eksplorasi dataset, deskripsi dataset, sumber dataset, Performance Measurement System atau PEMS yang disediakan oleh California Department of Transportation. Dataset yang digunakan diperoleh melalui platform Kaggle. Lalu untuk jumlah sampelnya 52.116 dan fitur 326. Jumlah sampel ini kami dapatkan dari perhitungan di Colab. Oke, untuk tipe fitur float 64 atau data numerik 325 dan objeknya timestamp ada 1. Untuk hasil pemeriksaan kualitas pada dataset menunjukkan bahwa dataset tidak memiliki nilai yang hilang atau missing value dan juga tidak terdapat data duplikat. Oke, untuk code-nya sendiri udah dipastikan terdapat dalam implementasi di Colab. Untuk tabel struktur dataset, yang pertama ada atribut, lalu tipe data, deskripsi, dan contoh nilai. Untuk atributnya dimulai dari unnamed 0, lalu ada nama sensornya dimulai dari 400.001 dan seterusnya. Lalu untuk tipe datanya yang pertama itu ada objek, lalu seterusnya numerik float 64. Deskripsi yang pertama waktu pengamatan atau timestamp, lalu seterusnya kecepatan kendaraan pada sensor. Lalu untuk contoh nilai, yang pertama itu ada waktu dimulai dari tanggal 1/1/2017 dan waktunya 000. Lalu untuk nilai selanjutnya ada kecepatan di 65,02,00 dan seterusnya. Lalu untuk data statistik description dimulai dari statistik dasar, ini juga diimplementasikan berdasarkan Colab. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, rata-rata kecepatan kendaraan adalah sebesar 62,62 dengan median 65,30 yang menunjukkan bahwa sebagian besar data berada pada kondisi lalu lintas yang relatif lancar. Nilai standar deviasi sebesar 9,59 yang menunjukkan adanya variasi kecepatan yang cukup signifikan. Nilai sweetness yang negatif
min 3,01 menunjukkan bahwa distribusi data cenderung miring ke kiri, yang mengindikasikan adanya banyak nilai kecepatan rendah. Kemungkinan akibat kondisi kemacetan. Selain itu, nilai kurtosis yang tinggi 9,84 menunjukkan bahwa distribusi memiliki puncak yang tajam dan terdapat pada outlier. Lalu di sini ada grafik tentang korelasi untuk melihat pola dalam data. Oke, yang pertama gambar histogram untuk kecepatan global. Jadi kecepatan global ini termasuk semua sensor. Oke, yang kedua ada box plot. Ini kecepatan kendaraan atau semua sensor juga. Bisa dilihat pada gambar 2,5. Grafik selanjutnya itu ada perubahan kecepatan pada satu sensor. Gambar 2.6 time series plot satu sensor. Lalu ada grafik 2.7 time series plot global. Kalau yang di sebelah kiri itu satu sensor, yang di sebelah kanan ini untuk semua sensor. Selanjutnya akan kami tampilkan dataset yang kami ambil dari Kaggle. Oke. Materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah pemilihan algoritma supervised learning. Penelitian ini menggunakan pendekatan supervised learning berbasis regresi karena target yang diprediksi berupa nilai kontinu, yaitu kecepatan lalu lintas. Di sini ada beberapa, yaitu linear regression, cocok untuk prediksi nilai kontinu dan digunakan sebagai model dasar, namun hanya mampu menangkap hubungan linear. Dan yang kedua, supervektor dan SVR yang mampu menangani hubungan non-linear tetapi kurang efisien untuk dataset besar dan tidak mempertimbangkan urutan waktu. Yang ketiga adalah K-nearest neighbor KNN, yaitu sederhana dan dapat menangkap pola non-linear namun tidak cocok untuk data besar dan sensitif terhadap noise. Dan yang keempat adalah Decision tree, mampu menangkap hubungan non-linear dan mudah diinterpretasikan tetapi rentan overfitting. Dan yang kelima adalah random forest, yaitu pengembangan dari decision tree yang lebih stabil dan akurat namun tidak mempertimbangkan aspek time series. Yang terakhir adalah LSTM, cocok untuk data time series karena mampu menangkap pola temporal dan digunakan sebagai model utama dalam penelitian ini. Berdasarkan karakteristik dataset yang bersifat time series dan tujuan penelitian untuk memprediksi kecepatan lalu lintas, metode LSTM dipilih sebagai model utama karena mampu menangkap pola temporal, sedangkan random forest digunakan sebagai pembanding. Untuk selanjutnya, justifikasi pemilihan algoritma. Nah, berdasarkan karakteristik dataset PEM yang bersifat time series, model yang digunakan harus mempunyai dependensi temporal serta pola dinamis dalam data, yaitu long short term memory atau disebut juga LSTM, yang merupakan salah satu metode yang dirancang khusus untuk memodelkan data berurutan dan mampu mengingat informasi dari waktu sebelumnya, sehingga sangat sesuai untuk permasalahan time series atau time series forecasting. Yang demikian LSTM dipilih sebagai metode utama karena kemampuannya dalam memodelkan hubungan temporal dan meningkatkan akurasi prediksi. Sementara itu random forest digunakan sebagai pembanding karena mampu menangkap hubungan non-linear meskipun tidak mempertimbangkan urutan dalam waktu data. Untuk bagian 4, implementasi untuk ini code-nya. Model random forest mampu mengikuti pola umum kecepatan lalu lintas dengan cukup baik, namun masih memiliki keterbatasan dalam menangkap perubahan mendadak karena tidak mempertimbangkan aspek temporal dalam data.
Untuk bagian 5 kesimpulan, dataset PMS memiliki karakteristik time series yang kompleks, bersifat non-linear, serta memiliki kedependensi temporal. Hasil eksplorasi menunjukkan adanya pola perubahan kecepatan terhadap waktu dan outlier yang mempresentasikan kondisi kemacetan. Model random forest sebagai baseline mampu menghasilkan performa yang sangat baik dengan nilai MAE sebesar 0,4615. Untuk RMSE 0,7735 dan R pangkat 2 0,9779, sehingga cukup memadai dalam mengikuti pola data secara umum. Namun model masih memiliki keterbatasan dalam menangkap perubahan mendadak karena tidak mempertimbangkan aspek temporal. Oleh karena itu, diperlukan meningkatkan model menggunakan metode berbasis time series seperti LSTM. Selain itu, performa model dapat ditingkatkan melalui hyperparameter tuning dan pengembangan fitur untuk memperoleh prediksi yang lebih optimal. Untuk daftar pustakanya sendiri bisa dilihat. Untuk lampirannya dataset ada kode collab. Untuk kode collabnya ya tolong dibuka. Untuk kode collabnya ya, untuk kode collabnya ada di sini, bisa dilihat. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.